Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi dengan NIM 2023 0101 04 Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pembelajaran IPS yang dimana berjudul pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di jenjang sekolah dasar tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan pengetahuan faktual tentang masyarakat, geografis, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membentuk sikap sosial peserta didik, terutama dalam mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi utama dalam pembangunan karakter pada peserta didik yang inklusif dan toleransi. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan yang sejalan dengan semangat inklusif. Sikap inklusif dan konteks pendidikan dasar dapat dipahami sebagai sikap terbuka, menghargai perbedaan, dan mengakomodasi keberagaman individu tanpa diskriminasi. Yang inklusivitas menekankan pada penerimaan terhadap seluruh individu tanpa memandang latar belakang, suku, agama, budaya, jenis kelamin, atau kemampuan. Dalam lingkungan sekolah dasar, sikap inklusif tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dengan kondisi fisik atau latar budaya berbeda, mau bekerja sama dengan kelompok yang heterogen, serta tidak melakukan pengecualian terhadap siswa lain. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS sekolah dasar tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan kontekstual menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Strategi ini mendorong siswa untuk memecahkan persoalan sosial yang berkaitan dengan keberagaman dan kehidupan masyarakat multikultural. Integrasi nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam materi IPS sekolah dasar menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, sekaligus membentuk karakter siswa. Materi tentang keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan salah satu konten utama dalam IPS yang sangat potensial untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Integrasi nilai inklusif toleransi dalam materi IPS sekolah dasar menjadi bagian penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, sekaligus membentuk karakter siswa. Materi tentang keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa merupakan salah satu konten utama dalam IPS yang sangat potensial untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada diri peserta didik. Dalam konteks ini, guru dapat memperkenalkan budaya daerah, keunikan bahasa lokal, serta adat istiadat dari berbagai daerah, baik itu suku di Indonesia, untuk menunjukkan kekayaan dan keberagaman bangsa. Pemahaman tentang pluralitas budaya ini membentuk kesadaran bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kontribusi dalam membangun bangsa, sehingga siswa didorong untuk bersikap inklusif terhadap perbedaan. Media dan sumber belajar merupakan komponen penting pembelajaran dalam IPS.
yang bertujuan untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi. Salah satu media yang efektif adalah media audio visual dan cerita rakyat. Media audio visual seperti film dokumenter, video edukasi, atau animasi bertema keberagaman budaya dapat memberikan pengalaman belajar lebih imajinatif dan emosional bagi siswa dengan melihat visualisasi kehidupan masyarakat yang beragam. Kemudian evaluasi dalam pembelajaran IPS yang menekankan pengembangan sikap inklusif dan toleransi memerlukan pendekatan yang autentik dan menyeluruh. Teknik penilaian autentik menjadi sangat penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana siswa menginternalisasi dan menampilkan sikap sosial dalam konteks keseharian. Oke. Studi kasus dan praktik baik pengembangan IPS di sekolah dasar dapat menjadi inspirasi konkret bagi guru dalam menumbuhkan sikap inklusif dan toleransi pada siswa. Salah satu contoh praktik pembelajaran yang berhasil dalam program adalah program kelas budaya yang diterapkan di sebuah sekolah dasar negeri di Yogyakarta. Dalam program ini, siswa di berbagai latar belakang budaya diperkenalkan dengan berbagai tradisi lokal melalui kegiatan pembelajaran lintas tema seperti memasak makanan daerah, menggunakan pakaian adat, dan menceritakan dongeng tradisional. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan sikap toleran siswa terhadap keberagaman budaya dan meningkatkan rasa saling menghargai dalam interaksi sehari-hari. Oke, baik, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.